Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, NIM 230702000009. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai inklusi dan eksklusi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan, prinsip inklusi eksklusi, contoh soal, dan nanti di akhir presentasi akan ada kuis. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Inklusi, eksklusi adalah teknik perhitungan atau enumerasi, di mana penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi berkaitan dengan himpunan dan kekardinalannya. Semisal, diberikan suatu himpunan P, di mana kekardinalan P dilambangkan dengan kekardinalan P. Nah, ini ditulis seperti nilai mutlak P. Tapi ini bukan nilai mutlak P, ini kekardinalan P. Ada juga dalam beberapa referensi ditulis sebagai NV. Nah, untuk memahami teman-teman mengenai inklusi dan eksklusi, di sini ada kasus di mana yaitu jumlah mahasiswa prodi Tadis Matematika YAIN Salatiga yaitu 80 mahasiswa, di mana 30 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit dan 29 mahasiswa mengambil mata kuliah program linear. Jadwal kedua mata kuliah tersebut yaitu sama pada hari Kamis. Nah, untuk Kamis pagi itu untuk matematika diskrit dan Kamis siangnya untuk program linear. Pada Kamis minggu depan, 25 mahasiswa yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut diminta sebagai delegasi untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu fakultas. Nah, pertanyaannya yaitu berapa mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Untuk penyelesaiannya, di sini kita ketahui kekardinalan S, yaitu semesta, jumlah dari keseluruhan mahasiswa Tadis Matematika YAIN Salatiga yaitu 80, dan juga kekardinalan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit yaitu 30, dan kekardinalan mahasiswa yang mengambil program linear yaitu 29, lalu kekardinalan delegasi mahasiswa yaitu 25 mahasiswa dilambangkan sebagai kekardinalan M gabungan P komplement. Nah, ditanyakan jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut atau kekardinalan M irisan P. Nah, kita jawab di sini yaitu kekardinalan S sama dengan kekardinalan M gabungan P ditambah dengan kekardinalan M gabungan P komplement. Nah, ini kita bisa pecah. Kita pecah yang kekardinalan M gabungan P. Kita bisa pecah menjadi nih, kita pecah menjadi kekardinalan M. Untuk mencari kekardinalan M itu yaitu kekardinalan M dikurangi dengan kekardinalan M irisan P, lalu tambah dengan kekardinalan P dikurangi kekardinalan M irisan P, lalu ditambahkan dengan kekardinalan M irisan P. Nah, ini pecahan dari kardinalan M gabungan P. Lalu kita tambahkan dengan kardinalan M gabungan P komplement. Nah, maka kita dapat nah ini bisa dikurangi sama ini, plus sama minus ini bisa dikurangi, maka menjadi kekardinalan M ditambah kekardinalan P dikurangi ini, karena ini masih sisa, kekardinalan M irisan P ditambah dengan kekardinalan M gabungan P komplement. Nah, lalu sekarang kita masukkan ke dalam rumus di mana yaitu kekardinalan S sama dengan kekardinalan M ditambah dengan kekardinalan P
dikurangi kekardinalan M irisan P ditambah dengan kekardinalan M gabungan P komplement. Di mana kekardinalan M itu jumlahnya 30 mahasiswa, lalu kekardinalan P 29, dan dikurangi kardinalan M irisan P belum diketahui karena ini pertanyaan yang harus kita jawab. Terus ditambah dengan kardinalan M gabungan P komplement yaitu jumlahnya 25. Nah, di sini kita masukkan ke kardinalan S yaitu 80 sama dengan ini kita jumlah 30 ditambah 29 sama dengan 59 ditambah dengan 25 maka jumlahnya 84 dikurangi dengan kekardinalan M irisan P. Nah, sekarang kita pindah ruas untuk mengetahuinya menjadi kekardinalan M irisan P sama dengan 84 dikurangi 80 sama dengan 4. Nah, jadi, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit sekaligus program linear adalah 4 mahasiswa. Nah, berdasarkan kasus yang barusan kita selesaikan, ini dapat kita tarik kesimpulan untuk memperoleh prinsip inklusi dan eksklusinya sebagai berikut. Di mana kekardinalan A gabungan B sama dengan kekardinalan A ditambah kekardinalan B min kekardinalan A irisan B. Nah, selanjutnya yaitu prinsip inklusi eksklusi. Nah, dari contoh yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat definisikan bahwa prinsip inklusi eksklusi itu adalah penggabungan antara dua buah himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Kedua himpunan mempunyai kemungkinan elemennya sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan kekardinalan A irisan B. Setiap unsur yang sama dihitung 2 kali, padahal seharusnya unsur yang sama hanya dianggap 1 kali saja. Oleh karena itu, elemen hasil penggabungan dua himpunan A dan B dirumuskan dengan kekardinalan A gabungan B sama dengan kekardinalan A ditambah dengan kekardinalan B dikurangi kekardinalan A irisan B. Nah, dengan cara yang sama juga kita dapat merumuskan elemen hasil operasi beda setangkup, di mana kekardinalan A beda setangkup B sama dengan kekardinalan A gabungan B min kekardinalan A irisan B. Nah, untuk kekardinalan A gabungan B ini kita bisa pecah dengan rumus ini, yaitu menjadi kekardinalan A ditambah dengan kekardinalan B dikurangi dengan 2 dikali kekardinalan A irisan B. Nah, nah ini kenapa dikali 2? Karena kan jika kekardinalan A gabungan B itu dipecah, maka akan seperti ini. Kekardinalan A ditambah kekardinalan B min kekardinalan A irisan B. Nah, di sini pun pada rumus kekardinalan A beda setangkup B itu ada kekardinalan A irisan B. Maka kita kalikan 2. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 atau 4. Untuk solusinya, nah, kita ketahui dulu bahwa yang A itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi dengan 3, lalu yang B-nya adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. Nah, untuk A irisan B-nya sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 4. Yang ditanyakan adalah kekardinalan A gabungan B. Nah, di sini kita harus mencari dulu jumlah dari kekardinalan A. Caranya yaitu 100. Nah,
Kenapa 100? Karena bilangan bulat dari 1 sampai 101 itu 100. Nah, maka kita jadi bagi 100 dibagi 3 sama dengan 33. Lalu yang B-nya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, ini, oh iya, maaf. Ini 100 dibagi 3 itu 33,333 ya banyak. Tapi kita ambil aja 33. Yang komanya tidak perlu dibawa karena kan ini yang bisa membagi kan. Lalu kekardinalan A irisan B-nya sama dengan 100 dibagi 12. Nah, 12 ini dari mana? 12 ini dari 3 dikali 4. Nah, jadi 12, 100 bagi 12 yaitu 8, kita tulis saja 8. Sehingga didapat kekardinalan A gabungan B-nya sama dengan kardinalan A ditambah dengan kardinalan B dikurangi dengan kardinalan A irisan B. Kita masukkan kardinalan A-nya 33 ditambah dengan 25 dikurangi 8 sama dengan 50. Jadi banyak bilangan bulat antara 1 ini maaf typo. Nah, antara 1 dan 101 yang habis dibagi 3 atau 4 adalah 50. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Di antara bilangan bulat mulai dari 101 sampai 600, berapa banyak bilangan yang habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak keduanya? Berarti ini rumus yang kita gunakan yaitu rumus beda setangkup. Karena ini pertanyaannya berapa banyak bilangan yang habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Ini lihat ilustrasi di samping. Ilustrasi A beda setangkup B, di mana ini hasilnya itu elemen A ditambah dengan elemen B, tapi dikurangi dengan A irisan B. Jadi tidak, yang keduanya ini tidak diambil, maka kita gunakan rumus A beda setangkup B. Nah, kita misalkan dulu atau kita ketahui dulu yaitu A merupakan himpunan bilangan bulat mulai dari 101 sampai 600 yang habis dibagi 4, dan yang B himpunan bilangan bulat mulai dari 101 sampai 600 yang habis dibagi 5. Lalu A irisan B-nya yaitu bilangan bulat mulai dari 101 sampai 600 yang habis dibagi 5 dan 4. Yang ditanyakannya yaitu kekardinalan A beda setangkup B. Nah, kita ketahui dulu untuk kekardinalannya U atau kekardinalan semestanya yaitu 500 karena bilangan yang mulai dari 101 sampai 600 itu 500. Lalu kita cari kekardinalan A-nya, di mana rumusnya itu 600 dibagi dengan 4 dikurangi dengan 101 dibagi dengan 4. Nah, 600 dibagi dengan 4 itu sama dengan 150. Dikurangi dengan 101 dibagi 4 itu dapat 25. Maka hasilnya 125. Yang komanya tidak usah dibawa karena kan ini yang bisa dibagi dengan 4. Lalu kekardinalan B. Nah, ini caranya sama, 600 dibagi dengan 5 dikurangi 101 dibagi dengan 5. 600 dibagi dengan 5 sama dengan 120. Dan 101 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Maka 120 dikurangi dengan 20, maka hasilnya 100. Lalu kekardinalan A irisan B sama dengan, nah, ini 600 dibagi 20. Nah, ini 20 dari mana? Ini 20-nya dari 5 dikali dengan 4, yaitu 20. Maka 600 dibagi 20 dikurangi 101 dibagi 20. 600 dibagi 20 sama dengan
30 dikurangi 101 dibagi dengan 20 sama dengan 5. 30 kurangi 5 sama dengan 25. Sehingga didapati kekardinalan A berdasarkan huruf B sama dengan, kita masukkan rumus, yaitu kekardinalan A ditambah kekardinalan B dikurangi 2 kali kekardinalan A irisan B. Nah, kekardinalan A-nya itu 125, kekardinalan B-nya 100, lalu kekardinalan A irisan B-nya 25 dikali 2 sama dengan 50. Maka hasilnya 175. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, di sini ada kuis atau latihan soal buat teman-teman ya. Di mana yaitu sebanyak 1.232 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris dan 879 orang mengambil kuliah bahasa Perancis dan 114 mengambil kuliah bahasa Arab. Sebanyak 103 orang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Perancis, 20 orang mengambil kuliah Inggris dan Arab, dan 14 orang mengambil kuliah bahasa Perancis dan bahasa Arab. Jika 2092 orang mengambil paling sedikit satu buah kuliah bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Arab, berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga buah bahasa tersebut? Dibaca soalnya yang teliti ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang telah memahami atau melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpan file PowerPoint menjadi MP4 itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya saudara, tergantung besar file saudara. Di sini saya tadi hanya merekam